Selamat pagi adik-adik. Berjumpa lagi dengan Kak Siska, dengan Kak Luki. Ayo Kak Luki, ibadah jangan ngegame aja. Kak Luki nggak ngegame ya ini ya. Kak Luki lagi streaming, bukan streaming, mau lihat record untuk di YouTube ibadah umumnya GKI Solo. Ini loh ada. Nih, Kak Luki. Nah, ini siapa ini? Ya, ini ibadahnya GKI Solo di YouTube. Alamatnya nanti ada di warta gereja masing-masing. Tanya orang tuanya kalau nggak tahu. Kak Luki bingung ini alamatnya. Tadi dibantuin sama teman-teman Kak Siska. Oh. Ya. Oke, kita mau ibadah untuk anak kan ini? Ya, kita mau ibadah anak dong. Oke. Kita mau pujikan laguku daki-daki ya, semuanya. Bentar Kak Siska. Kenapa? Teman-teman ini sudah mandi apa belum ya? Oh iya, jangan lari-lari, jangan. Kita mau duduk manis, siapkan hati untuk fokus kepada Tuhan. Jangan ada yang sambil makan ya, kita mau dengar-dengar. Ngemil boleh Kak Siska, ngemil. Jangan, Ngemil. Kak Luki. Nggak boleh ya ngemil Ya, ya. kita- Nggak boleh. Kita harus benar-benar fokus sama ibadah ini. Terus harus sudah mandi, Kak Luki sudah mandi belum? Oh sudah, cuci tangan sudah, mandi sudah bersih. Karena Kak Luki bukan hanya untuk ketemu dengan Kak Siska aja, tapi Kak Luki untuk memuliakan nama Tuhan. Oke, Kak Siska juga sudah mandi adik-adik. Oke, kita mau mulai pujian ya dengan ku daki-daki gunung yang tinggi. Kalian sudah hafal kan? Dengan gerakan ya. Ayo, dengan gerakannya kita mau dari bawah dulu. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi ladang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Putar Pak. Terbang luar angkasa. Ku selam dalam samudra. Dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan Kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. di sekitar kau Ada di dunia pun kau ada, karena Engkaulah Yesus. Ayo, Udah sekali lagi. ku daki Gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput dan terbang. Yesus besertaku. Terbang, ku terbang Luar angkasa, ku selam dalam samudra. Dayung dayung, kau di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas, di bawah kau ada. Di surga kau ada, di dunia pun kau ada, karena Engkaulah Yesus. Iya. Oke, Kak Siska, ya Kak suka Luki. juga Tuhan Yesus tetap ada ya Kak Siska ya? Iya dong. Nah, Dia tetap- itulah Tuhan kita. Bangga nggak kita sama Tuhan kita? Kita harus bangga karena kita dalam apapun keadaan pun. Sedih nggak Kak Siska di dalam rumah terus? Nggak bisa kemana-mana. Sekarang teman-teman kalau belajar gimana? Hanya lihat handphone atau laptop di rumah juga. Aja. Dengan catatan kata nge-zoom. Boring nggak? Nggak bisa berteman berinteraksi. Tapi ingat, Tuhan ada. Karena itu nggak boleh sedih. Sedih pun kita minta tolong sama Tuhan. Itulah Tuhan kita. Benar nggak Kak Siska? Ya, betul sekali. Nah, Kak Siska, sudah saatnya kita untuk berdoa, untuk masuk dalam doa.
supaya kita lebih fokus lagi dalam ibadah ini. Bapa yang dalam surga, kami bersyukur karena Kau ada. Kami bersyukur karena Kau ada di setiap saat kami membutuhkan. Kami bersyukur Tuhan, Kau ada saat ini, meskipun kami jauh dan kami tidak bisa bersentuhan, tapi melalui dengan Engkau kami bisa saling menyapa kasih. Terima kasih Tuhan, karena Kau ada saat ini dan Kau hidup untuk kami dan Kau untuk menghibur kami. Terima kasih Bapa. Kami mau siap untuk melanjutkan ibadah ini dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Kiranya Kau sendiri yang menyertai. Haleluya. Amin. Amin. Adik-adik, kita mau pujikan lagu Sungguh Ku Bangga Bapa ya. Kita sungguh bangga punya Bapa di surga. Kita akan sebentar. Di ref tolong ya. Kita mempersembahkan apa yang kita miliki. Kita memiliki apa Kak Siska? Gak memiliki apa-apa. Yang penting kita berikan dengan apa? Hati. Begitu juga dengan persembahan yang sebentar lagi kita mau berikan. Ya. Seperti apa? Kita selipkan dalam amplop. Kita sisihkan persembahan untuk Tuhan. Pada waktunya gimana Kak Siska? Ya, nanti dititipkan amplop itu ke orang tua supaya disampaikan ke gereja. Nah, yang penting bukan jumlah nilainya, tapi dengan hati kita memberi. Kerelaan hati kita itu bisa menyenangkan hatinya Kak Siska? Bukan menyenangkan hatinya Kak Siska, bukan hatinya Kak Luki juga, tapi hatinya Tuhan. Yuk kita mau masuk dalam lagu ini lebih dalam lagi, lebih gimana gitu sama Tuhan ya. Kita benar-benar bangga punya Allah kita. Kita memuji dalam hati. Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku berharap. Katakan sungguh ku bangga Bapa. Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Ini ku persembahkan. Ini ku persembahkan.
persembahkan sekali lagi. Ingin ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati. Karena ku tahu ingin menyenangkan hati. Karena ku tahu ini menyenangkan hati. Sekali lagi, karena ku tahu ini menyenangkan hatimu. Karena ku tahu ini menyenangkan hatimu. Halo adik-adik, minggu ini Kak Johan yang akan menemani kalian untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Nah, sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kesempatan pada minggu ini kami boleh kembali mendengarkan dan merenungkan firman-Mu Tuhan. Bantu kami Tuhan untuk kami dapat mengerti isi firman-Mu pada hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Merdeka! Merdeka! 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Merdeka! Nah, 17 Agustus kemarin kita sudah merayakan kemerdekaan Indonesia. Indonesia sudah bebas dari jajahan Belanda. Nah, minggu ini kakak juga akan cerita bangsa yang bebas dari jajahan bangsa lain. Ada yang tahu nggak bangsa apa itu? Ayo. Nah, benar. Bangsa Israel. Bangsa Israel bebas dari jajahan bangsa Mesir. Gimana sih bangsa Israel kok bisa bebas dari jajahan bangsa Mesir? Nah, gini ceritanya. Jadi, bangsa Mesir itu dipimpin oleh seorang raja namanya Fir'aun. Fir'aun itu sangat keras kepala. Dibilangi gak mau nurut. Tuhan sudah bilang kepada Fir'aun, "Hai Fir'aun, bebaskan bangsa Israel, bangsa kesayanganku." Tapi Fir'aun tetap gak mau membebaskan bangsa Israel. Hingga akhirnya Tuhan menjatuhkan tulah kepada bangsa Mesir. Hingga akhirnya tulah yang ke-10 adalah kematian anak sulung. Semua anak sulung di Mesir akan meninggal, akan mati. Gak peduli itu manusia, hewan, ataupun ternak, semuanya akan mati. Tapi khusus untuk bangsa Israel, anak sulungnya tidak akan mati. Gimana caranya? Nah, caranya Tuhan berfirman kepada Musa, dan Musa harus menyampaikan kepada bangsa Israel. Apa yang dikatakan Tuhan? Tuhan bilang bahwa bangsa Israel harus menyembelih. Menyembelih apa? Menyembelih domba atau kambing. Dan darah dari domba atau kambing itu harus dioleskan ke tiang pintu, ke kiri, ke kanan, juga ke atas pintu. Harus dioleskan dengan darah. Kok gitu, Kak? Ya, supaya nanti pada waktu malam hari Tuhan datang dan Tuhan melihat ada darah di pintu itu, Tuhan tidak membinasakan anak sulung bangsa Israel tidak akan mati. Jadi yang mati nanti hanya anak sulung dari Mesir. Nah, setelah jatuh tulah yang ke-10 ini, barulah Fir'aun membebaskan bangsa Mesir. Nah,
Dan pembebasan bangsa Mesir ini diperingati sebagai hari Paskah. Loh Kak, Paskah bukannya kebangkitan Tuhan Yesus Kak? Iya benar, kebangkitan Tuhan Yesus kita peringati sebagai Paskah. Nah, tapi bangsa Israel juga memperingati kebebasannya dari bangsa Mesir ini sebagai hari Paskah. Kenapa? Karena Allah kita itu adalah Allah yang menyelamatkan. Allah sudah menyelamatkan bangsa Israel dari jajahan bangsa Mesir. Allah juga sudah membebaskan kita dari jajahan dosa. Karena itu kita sekarang memperingati Paskah itu sebagai kebangkitan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang sudah membebaskan kita dari dosa. Jadi apa? Jadi Allah kita itu Allah yang menyelamatkan umatnya, menyelamatkan setiap orang yang percaya kepadanya. Jadi kalau kalian punya masalah, kalian berdoa saja kepada Tuhan. Tuhan akan menyelamatkan. Tentunya dengan cara yang ajaib, caranya Tuhan. Nah, akhir-akhir ini siapa yang tahu tentang COVID? Takut gak sih dengan COVID? Takut kena COVID gak sih? Kakak yakin kita semua di sini pasti takut kena COVID. Siapa sih yang mau sakit? Pasti nggak ada yang mau kan? Tapi tenang aja, Allah kita itu Allah yang menyelamatkan. Menyelamatkan apa? Menyelamatkan kita juga dari penyakit. Nah, gimana caranya? Nah, Allah sudah memberi kita petunjuk kan? Melalui apa? Kita harus rajin cuci tangan. Apa dengan rajin cuci tangan aja kita bisa bebas dari COVID? Enggak. Terus apa? Kita harus sering pakai masker. Selain pakai masker apa lagi? Juga jauhi kerumunan. Jangan berkerumun-kerumun. Itu juga apa? Makan makanan yang bergizi. Rajin olahraga agar badan tetap sehat. Apa itu aja? Enggak. Setiap kalian punya masalah, kalian bisa berdoa kepada Tuhan. Dengan berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolong bebaskan aku. Tenang saja. Allah kita itu adalah Allah yang menyelamatkan. Oke? Jadi yang harus kalian lakukan apa? Kalian berdoa, kalian tetap taat kepada Tuhan. Nanti Allah akan menyelamatkan kita dengan caranya yang ajaib. Oke? Sebelum kakak tutup, mari kita buka ayat hafalnya terlebih dahulu. Mazmur 68 ayat 20a. Tuhan bagi kita adalah Tuhan yang menyelamatkan. Sekali lagi. Mazmur 68 ayat 20a. Tuhan bagi kita adalah Tuhan yang menyelamatkan. Nah, jadi kalian kalau punya masalah tetap berdoa kepada Tuhan. Mungkin masalah pelajaran, Kak, pelajaran susah. Kalian berdoa kepada Tuhan. Tuhan akan menyelamatkan kalian. Atau mungkin di sini ada yang dibully sama temannya. Gimana ini, Kak? Tenang saja. Tuhan kita adalah Tuhan yang menyelamatkan. Kalau Tuhan saja sudah bisa membawa bangsa Israel keluar dari bangsa Mesir, pasti Tuhan juga bisa menyelamatkan kita dari permasalahan kita. Oke? Nah, mari kita tutup firman hari ini dengan doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada
minggu hari ini kami boleh belajar bahwa Engkau Tuhan Allah yang menyelamatkan Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa segala masalah kami Tuhan tidak ada yang lebih besar daripada Engkau. Engkau yang akan menyelamatkan kami dari segala masalah yang ada Tuhan. Bantu kami Tuhan untuk agar kami tetap berpegang teguh hanya kepadamu saja Tuhan dan mengandalkan Engkau saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sekian firman pada minggu hari ini. Kakak tutup ya. Dadah. Tuhan memberkati.